Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pemuda jomblo di zaman Rasulullah SAW yang gagal menikahi seorang gadis cantik. Diceritakan pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang pemuda bernama Zahid. Usianya sudah 35 tahun, tapi ia tak kunjung menemukan jodohnya. Zahid kemudian tinggal di Sufah, masjid atau teras masjid Madinah. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Simak kisah ini hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini dapat terus menyebarkan syiar Islam. Semoga kita semua terus dilimpahkan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika saat sedang memperkilat pedangnya, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan mengucapkan salam. Ia kaget dan agak gugup saat menjawabnya. Rasulullah SAW bertanya, kenapa sampai sekian lama Zahid masih hidup sendiri? Dan ia menjawab, Allah bersamaku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menjawab lagi, maksudku, kenapa engkau masih saja membujang? Apakah engkau tidak ingin menikah? Zahid pun menjawab, ya Rasulullah, aku ini tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku tidak tampan. Dengan keadaanku seperti ini, siapa yang mau denganku ya Rasulullah? Dan Rasulullah pun menjawab, asal engkau mau, urusan yang mudah. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan seseorang untuk membuat surat berisi lamaran bagi Zahid kepada wanita cantik keturunan bangsawan Madinah bernama Zulfah binti Sa'id. Surat itu pun disampaikan oleh Zahid sendiri pada Sa'id. Saat membacanya, Sa'id terlihat kaget karena dalam tradisi Arab, seorang bangsawan biasanya akan menikah dengan keturunan bangsawan pula. Yang kaya harus mendapatkan yang kaya, atau dikenal dengan konsep sekufu. Sa'id akhirnya pun bertanya kepada Zahid, wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah? Zahid menjawab, apakah engkau pernah melihat aku berbohong? Saat itu pula datanglah Zulfah yang kemudian berkata, wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik disuruh masuk? Wahai anakku, ia adalah seorang pemuda yang sedang melamarmu untuk menjadi istrinya, jawab Sa'id. Mendengar hal itu, Zulfah langsung menangis dan berkata, masih banyak pemuda tampan dan kaya yang menginginkanku ayah. Zulfah tak mau menerima pinangan Zahid. Lalu Sa'id berkata kepada Zahid, wahai saudaraku, engkau dengar sendiri, anakku tidak mau, bukan aku yang menghalanginya. Tolong sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak. Namun, ketika mendengar nama Rasulullah disebut, Zulfah pun bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau membawa nama Rasulullah? Surat lamaran untuk dirimu ini adalah perintah Rasulullah SAW, jawab sang ayah. Ketika Zulfah mengetahui bahwa lamaran tersebut adalah perintah Rasulullah SAW, ia pun kaget, kemudian beristighfar. Wahai ayah, kenapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa lamaran ini adalah perintah dari Rasulullah SAW? Kalau begitu, segera nikahkan aku dengan pemuda ini, karena aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'ilallah wa rusulihi liyahkuma bainahum ayyuqulum sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun.
Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah An-Nur 24 ayat 51. Mendengar hal itu, Zahid pun pamit pulang. Ia sangat berbahagia karena lamarannya diterima oleh Zulfa. Ketika sampai di masjid, ia langsung bersujud syukur. Rasulullah pun ikut berbahagia bersamanya dan menyuruhnya mempersiapkan pernikahan dengan mendatangi Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf guna mendapat uang yang cukup. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan pernikahan dirinya. Namun, ketika berbelanja ke pasar, bersamaan itu pula mendengar pengumuman jihad untuk perang melawan kaum kafir yang akan menyerang masyarakat muslim Madinah. Saat itu, Zahid bingung untuk menentukan sikap menikah atau berjuang membela agama Allah. Akhirnya, Zahid pun kembali ke masjid membawa perlengkapan pernikahannya. Ketika sampai di masjid, Zahid melihat kaum muslimin sudah bersiap-siap dengan perlengkapan senjata. Lalu Zahid pun bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini kaum kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahui hal itu?" Zahid beristighfar beberapa kali lalu berkata, "Jika begitu, aku memutuskan untuk menjual lagi persiapan perkawinanku dan membeli kuda terbaik dari hasil penjualannya. Aku lebih memilih jihad bersama Rasulullah dan menunda pernikahan ini." "Wahai Zahid, tetapi nanti malam kamu berbulan madu dan engkau hendak berperang?" Para sahabat mengingatkannya. Namun, dengan tegas Zahid pun menjawab, "Aku memutuskan untuk tetap ikut berperang karena aku lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya." Akhirnya Zahid pun berangkat untuk berjihad dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah berkata, "Hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfa." Mendengar perkataan Rasulullah, para sahabat meneteskan air mata dan Zulfa pun berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab." Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.